Hai teman-teman, sebelum masuk ke videonya, saya akan menjelaskan sedikit tentang rumus PMT. Nah, rumus PMT atau payment dalam Excel digunakan untuk menghitung jumlah pembayaran berkala. Misalnya itu ada cicilan, terus berdasarkan suku bunga tetap, jumlah periode, dan nilai pinjaman atau investasi. Fungsi rumus PMT yaitu pertama, untuk menghitung cicilan pinjaman misal KPR atau kredit kendaraan. Yang kedua untuk tabungan dengan setoran rutin. Yang ketiga ada perencanaan keluarga, membantu mengetahui berapa besar yang harus dibayarkan setiap bulan. Kenapa harus menggunakan rumus PMT sih? Jadi kita tuh pakai rumus PMT buat menghitung pembayaran dengan cepat, tidak perlu manual untuk menghitung cicilan. Jadi banyak yang bilang rumus PMT dan penyusutan itu sama. Sebenarnya mereka berdua adalah rumus yang berbeda. Kalau misalkan dari fungsi utama, rumus PMT itu digunakan untuk menghitung cicilan atau pembayaran berkala, sedangkan penyusutan menghitung pengurangan nilai aset. Rumus PMT digunakan untuk kredit, investasi, dan tabungan, sedangkan penyusutan untuk aset tetap seperti kendaraan, mesin, dan gedung. Di PMT, bentuk hasilnya yaitu besar cicilan tiap periode, sedangkan penyusutan nilai aset yang berkurang tiap periode. Nah, faktor utama dari rumus PMT ini ada suku bunga, periode, dan pokok pinjaman. Sedangkan penyusutan itu ada metode penyusutan garis lurus, saldo menurun ganda, dan lain-lain. Jadi, kalau kamu ingin menghitung cicilan, gunakan PMT. Sedangkan kalau mau menghitung pengurangan nilai aset karena pemakaian, gunakan rumus penyusutan seperti SLN, DDB, atau DB. Jadi di sini saya mengambil kasus dari kredit kendaraan Kawasaki Ninja CX 25R dengan harga 105 juta rupiah dan bunga yang ditetapkan 5% dengan tenor 8 tahun. Jadi kolom yang digunakan itu disesuaikan dengan tenor yang ada di atas. Jadi kalau misalkan tenornya 10 tahun, berarti kita bikin kolomnya 10. Karena kita bikinnya yang 8 tahun, jadi kita bikinnya 8 kolom aja. Jadi sama dengan ABS. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan ABS dalam rumus PMT? Secara default, hasil dari PMT biasanya berupa angka negatif karena Excel menganggap pembayaran sebagai pengeluaran. Jika ingin hasilnya tampil sebagai angka positif, kita bisa membungkus rumus PMT dengan fungsi ABS. Lalu, buka kurung PMT. Jadi, di situ ada keterangan rate, NPAR, dan PV atau present value. Nah, jadi pertama kita klik di C3 atau rate-nya itu 5%. Terus NPAR-nya itu ada di C4 yaitu 8 tahun. Terus PV-nya itu 105 juta rupiah. Nah, di sini dia hasilnya bisa value kayak gini karena di rumus angsuran per tahunnya dia nggak dipakein absolut. Jadi cara absolut itu Fn plus F4 atau bisa F4 aja. Kalau misalkan udah di absolut, terus klik 2 kali, dia bakal muncul lagi kayak gini. Jadi saldo awal itu dapat dari 105 juta di kredit yang awal. Terus abis itu bunga per tahun dapat dari saldo awal dikali 5%. Dan jangan lupa 5%-nya di absolut lagi ya. Jadi cicilan pokok itu dapat dari angsuran per tahun atau di C7 dikurang D7 atau bunga per tahunnya. Terus saldo akhir itu dapat dari saldo awal dikurang cicilan pokok
pinjaman. Untuk saldo awal di nomor 2 sampai ke 8 itu hasil dari saldo akhir pinjaman yang ada di sebelumnya. Jadi kalau misalkan yang nomor 2 itu dia berarti sama dengan F7 atau 94 juta itu. Bunga per tahunnya tinggal diulang kayak tadi, saldo awal dikali 5%. Jadi, cicilan pokok pinjaman masih sama kayak tadi, yaitu angsuran per tahun atau C8 dikurangin bunga per tahun atau D8. Nah, saldo akhirnya yaitu dari saldo awal dikurangin cicilan pokok pinjaman. Nah, di sini tinggal disama dengan, terus klik, habis itu tap 2 kali. Di sini juga. Nah, ini bunga per tahunnya, dia bisa value kayak gini karena tadi nggak di absolut. Kalau misalkan nggak di absolut, dia berpengaruh sampai ke bawah. Jadi hasilnya value. Nah, ini kalau misalkan di absolut dari atas F4 atau Fn plus F4. Nah, jadi hasil akhirnya atau di tahun ke-8 dia hasilnya strip atau 0. Jadi sebenarnya kita cuma ngerjain di tahun pertama, terus sisanya itu tinggal di autofill atau ditarik aja ke bawah. Baik, cukup di sini saja. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.